Kita mulai ya. Saya agak cepat. Hadis riwayat Muslim, baik Anda tunaikan di malam hari setelah tidur atau Anda tunaikan sebelum tidur, bagaimana cara menunaikannya? Saya mulai dengan hadis Muslim nomor hadis 749. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shalatul laili mathna mathna." Kalau Anda ingin tunaikan salat malam, silahkan mulai paling minimal kerjakan 2 rakaat dulu. Kemudian tambah 2 rakaat lagi. Masih sanggup terus 2 rakaat lagi. Bahkan wa idza khasya ahadakumul fajr. Kalau khawatir fajar akan segera tiba, falyutir raka'atan wahidah, segera tutup dengan witir 1 rakaat. Coba bayangkan begini, Anda sholat dari ba'da isya, sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai menjelang fajar. Fajar mau tiba, tutup 1 rakaat. Pertanyaan saya, berapa rakaat sholat Anda tunaikan? Banyak ya? Apa kesimpulannya? Cara memahami hadis ini artinya tidak ada batasan spesifik dalam salat malam ini, tapi paling minimal Anda tunaikan 2 rakaat, tutup dengan 1 rakaat. Ustaz, kok ada peluang 2 rakaat? Jangan bayangkan semua orang tunaikan ba'da isya. Ada orang yang tidur dulu, subuhnya 3:34, dia bangunnya 3:4. Waktu dia harus bagi antara sahur dengan kemudian sholatnya, ada peluang nggak? Baik, misal dia bisa kerjakan 5 menitnya, dia bagi-bagi di situ. Dia punya waktu di situ 19 menit. Ya 10 menit dia tunaikan misalnya untuk sholatnya 2 rakaat tambah witir 1 rakaat. 10 menitnya digunakan misalnya untuk makan sahurnya, atau 9 menit 10 menitnya. Baik, maka dia punya peluang 2 rakaat kerjakan, kemudian 1 menit tutup, 1 rakaat tutup dengan witirnya. Artinya apa? Kesimpulan umumnya adalah Nabi pertama tidak membatasi jumlah rakaatnya. Jelas ya? Tapi paling minimal berapa? 2. Witir berapa? 1. Jelas? Oke, sekarang muncul pertanyaan, ya Rasulullah, kalau nggak dibatasi begitu nanti rakaatnya berantakan. Yang satu paket hemat, 2, witir 1. Yang satu pertengahan, ada 4, witir 1. Yang lainnya ambil 11, yang lain lebih daripada itu. Adakah baginda Rasulullah SAW mencontohkan pada kami rakaat standar, sehingga dengan itu jadi standar penunaian salat ini? Maka diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tercantum di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Datanglah 3 orang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an. Sa'alu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka bertanya pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa pertanyaannya? Kaifa kanat salat Rasulullah SAW? Bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, beliau berkata, ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Perhatikan cara menerjemahkannya, lihat baik-baik. Selama tinggal dengan saya, ingat ya, selama tinggal dengan saya, maksudnya selama menginap di rumah Sayyidah Aisyah. Istri Nabi Sayyidah Aisyah saja atau ada yang lain, Bu? Ada yang lain ya? Berapa istri Nabi? Baik, lebih daripada 4. Ada Sayyidah Maimunah saat itu, ada Ummu Habibah, ada Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anhunna jami'an. Tapi selama menginap di rumah Sayyidah Aisyah, begini cara memahaminya, kata beliau tidak pernah menambah baik di Ramadan atau di luar Ramadan ala 11 raka'atan, dari 11 rakaat. Di beliau sepanjang di rumah Sayyidah Aisyah itu salatnya senantiasa 11 rakaat. Berapa rakaat? 11 rakaat. Apa rumusnya? Yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat. Thumma yusalli arba'an, kemudian tambah 4 rakaat. Thumma yusalli thalathan, kemudian ditutup dengan 3 rakaat. 4, 4, 3. 4 tambah 4 tambah 3, 11 rakaat. Selama di rumah Sayyidah Aisyah. Teruskan hadisnya, tahan sampai sini. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan pernah ditanyakan bagaimana panjang dan bagus bacaan gerakannya. Jangan tanyakan panjang dan bagusnya. Panjang dan bagusnya. Ini takotaki, yang ini 4, 4, 3. Kita ambil 2 hal di sini. Pertama, diajarkan di sini tentang jumlah rakaat. Ya kata Sayyidah Aisyah, yang standar silahkan 11. Rumusnya 4, 4, 3. Selama di rumah saya 4, 4, 3. Tadi istri Nabi bukan hanya Sayyidah Aisyah. Kita cek di rumah yang lain. Kita temukan ternyata di rumah Sayyidah Maimunah, kesaksian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tersebut di Abu Daud nomor hadis 1369. Ketika beliau tinggal di rumah Sayyidah Maimunah untuk melihat kebiasaan sholat malam Nabi dan bangunnya Nabi di malam hari, dilihat oleh beliau. Kata beliau,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumi, apabila bangun beliau di pertengahan malamnya, maka beliau bangun, lihat baik-baik, di pertengahan malam. Lebih sedikit yazidu qalilan aw yanqusu qalilan. Lebih sedikit, kadang-kadang kurang sedikit. Saya sudah jelaskan kemarin. Kalau ukuran Indonesia misalnya 4:30 subuhnya, ya beliau bangun 1:30, kadang lebih, kadang kurang sedikit. Yang paling menarik, fajalasa, kemudian duduk terlebih dahulu. Famasaha biyadihi min atharin naum, kemudian menghapuskan bekas kantuk di matanya. Ya, faqara khawatim min surah Ali Imran. Maka beliau membaca 10 ayat terakhir atau 11 ayat terakhir di surah Ali Imran. Kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dikuatkan dengan hadis riwayat Al-Bukhari, ya, riwayat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, nomor hadis 181. Setelah itu kemudian apa yang terjadi? Tsumma dzahaba ila syinin mu'allaqah. Pergi ke tempat tertutup, ke toilet. Fatawadda, kemudian berdoa. Setelah itu pergi ke tempat sholatnya, mengikutilah Ibnu Abbas di belakangnya. Ketika mengikuti Nabi kemudian bertakbir, maka Ibnu Abbas ikut di belakang Nabi. Ditariklah oleh Nabi supaya sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bolehnya imam, kalau makmumnya seorang, itu boleh berdiri sejajar. Ini imam, ini makmum, sejajar. Paham ya? Boleh juga makmum di belakang, imam di depan. Sejajar, ya tidak sejajar, tapi agak maju sedikit. Masih berdempet. Kalau makmumnya diduga itu sudah baik, sudah kuat, sudah dewasa, sanggup menjaga dirinya. Tapi kalau anak ini baru kecil, kita boleh tarik sejajar dengan kita, tidak ada masalah. Teruskan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata beliau, Nabi membuka dengan 2 rakaat yang ringan, dikenal dengan khafifatain. Ditunaikan salat 2 rakaat dulu. Boleh, silahkan. Khafifatain, gak pakai bacaan surat lain selain Al-Fatihah. Takbir Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah. Ruku, i'tidal, sujud. Duduk di antara 2 sujud, sujud bangkit lagi 2 rakaat, seperti hal yang sama. Paham ya? Setelah itu beliau tunaikan salat intinya, beliau katakan 2 rakaat. Kemudian 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 1 rakaat. Jumlah berapa? 11. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10 tambah 1, 11. 11 rakaat. Kalau ingin ditambah dengan salat yang pemanasan tadi, khafifatain 2 rakaat ringan, berarti 13 rakaat. Poinnya, intinya tetap 11, tambahannya 2 rakaat sebagai 2 rakaat yang ringan. Di rumah Sayyidah Maimunah, beliau menunaikan rakaat standar 11 rakaat juga. Ingat ya, tapi rumusnya 2, 2, 2, 2, ujungnya 1. Boleh kalau mau witirnya 3, ujungnya 3. 2, 2, 2, 2, ujung 3. Atau 2, 2, 2, 2, 2, ujungnya 1. Jelas? Berapa rakaat? 11 rakaat. Dan ini mau 4, 4, 3, 2, 2, ujung 1 atau 3, jumlah 11, itu tidak saling mengungguli. Gak ada masalah, jangan bertengkar pada urusan seperti ini. Oh, yang benar itu 11, 4, 4, 3, formulanya bagus. Kemarin Bayern Munchen ngalahin Hamburg juga 4, 4, 3, misalnya, sampai jadi juara misalnya, dan seterusnya. Tapi kan gak bisa, Bayern Munchen kan dikalahin sama Madrid, rumusnya bukan 4, 4, 3, itu urusan yang lain. Ya, nah kita kembalikan ke sini teman-teman. Ini boleh, ini boleh. Paham? Baik, sekarang sebentar. Kalau saya pengen 23 rakaat boleh nggak? 37? 41? Masya Allah, dari mana taunya? Oke. Nah, baik, sebelum sampai ke sana kita pahami dulu pemaknaannya. Lihat sini. 11 ini, lihat rumusnya. Jangan pahami sampai 11 dulu, tapi jangan dipisahkan dari sinergis yang pertama tadi. Lihat keterangannya. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Jadi 11 ini tidak boleh dipisahkan dari panjang dan bagus. Diukur kemudian oleh sahabat yang 3 orang tadi, seperti apa panjang bagusnya. Maka dimulailah Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu salat di belakang Nabi. Begitu salat, betul memang panjang dan bagus. Saking bagusnya kata beliau, ini salat paling enak yang saya rasakan. Kalau baca ayat doa, berdoa, tenang hati saya. Baca ayat surga, pengen cepat ke surga. Baca ayat neraka, takut dengan neraka. Allahu Akbar, enak salatnya. Saking enaknya tak terasa, rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Enak. 1 rakaat 100 ayat. Ruku, bangun lagi, sampai bangun teruskan lagi. Itu masuk diceritakan, penasaran, benar enak. Seolah di belakang Nabi, enak betul. Wah, nikmat salat di belakang Nabi. Diikuti bacaan, karena beliau ahli Quran, ahli qiraat. Di bacaan Nabi itu diikuti supaya nanti saat bacakan ingin serupa dengan bacaan Nabi, indah. Makanya sesekali Nabi sering katakan, Abdullah baca. Ya Nabi, engkau kan yang Nabi. Tidak ada salahnya kan saya mendengar bacaan Anda. Indah. Begitu diikuti sampai 100 ayat Al-Baqarah, dikira akan ruku, ternyata diteruskan 286 ayat Al-Baqarah sampai selesai. Dikira akan ruku, nyambung ke Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung ke An-Nisa 176 ayat. Baru setelah 176 ayat beliau kemudian ruku di situ.
5 juz 4 halaman, rakaat pertama. Luar biasa, lebih banyak dari yang semula. Dan besoknya tidak pada ikutan lagi. Ya. Kenapa? Bukan karena banyaknya. Bukan karena banyaknya. Karena nanti Imam An-Nawawi dia punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Anda yang senang dengan edisi bahasa Arab, cari terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah halaman 37. Ya, warnanya merah marun, paling kanan sebelah atas, ya, paragraf 1 baris 1 sampai 3. Itu disebutkan di situ bagaimana sahabat Nabi sepeninggal Nabi, Utsman bin Affan, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum jami'an, itu bisa menunaikan salat malam sampai khatam Al-Qur'an. Khatam Al-Qur'an. Itu luar biasa, ya. Nah, tapi poinnya adalah kenapa kemudian mereka tidak mengikuti Nabi lagi? Kata Abdullah bin Mas'ud, saya khawatir sering menduga ini di mana posisi ayat yang mana rukunya Nabi, supaya saya bisa praktekkan dalam sholat kemudian. Karena saya sering menduga, saya khawatir saya nggak khusyuk, akhirnya berpisah dengan Nabi di kemudian harinya. Tapi prinsipnya dibawa oleh mereka. Ternyata Nabi itu kalau sholat, pertama bacaan ayatnya selalu berusaha panjang. Ini kita ambil rahasianya. Kedua, dibaca dengan tenang, sehingga ada pengaruh kepada roh, kepada jiwa. Yang ketiga, bahkan selesai sholatnya itu tidak langsung bangkit, istirahat sejenak. Dalam istirahatnya berdoa, beliau memohon ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, aku banyak salah, aku banyak salah, aku banyak salah. Engkau maha pemaaf, Engkau maha pengampun. Ampuni aku ya Allah, maafkan aku. Seorang Nabi maksum, dijaga dari kesalahan, masih meminta ampunan dari kesalahan dan mengaku salah. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, tidak maksum merasakan bebas dari kesalahan. Itu yang fatal. Ini kemudian pasca salat, beliau berdoa dengan tenang, istirahat, berdoa dengan tenang. Tahan, sini tahan, fokus baik-baik. Lihat sini rahasia pertama. Rahasia pertama dibaca dengan panjang. Maksudnya memperbanyak ayatnya. Bukan sekedar panjang, memperbanyak ayatnya. Rahasia sholat malam, perhatikan rahasianya. Kenapa sampai disebut menyempurnakan puasa Ramadan? Teman-teman, ternyata ada satu amalan di dalam ibadah kita yang saat dikerjakan seperti sederhana tapi pahalanya melimpah. Apa amalan itu? Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Kalau Anda sholat, sekali sholat nilainya 10. Ramadan dilipat gandakan. Tapi ingat, bukan cuma sholat yang dihitung, setiap bacaan Qurannya. Dan bacaan Quran skala dibacakan, satu hurufnya 10 kebaikan. Satu hurufnya sama dengan 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. Masih ingat kalau Ramadan kali berapa? 10 lagi. Jadi satu hurufnya berapa? Allahu Akbar. Cuman Ramadan yang saat Anda bacakan setiap hurufnya itu mengalir kemudian 10 kali lipat minimal di hari biasa. Maka mau malam hari apa lagi yang Anda carikan pahalanya? Kalau Anda kehilangan Ramadan, peluang ini nggak ada. Makanya Nabi mengajarkan pada kita, jangan ributkan masalah rakaatnya. Anda harus maksimalkan, baca yang banyak, karena peluang pahalanya banyak. Silahkan cek. Jadi kalau Anda mau sholatnya 11, mau yang lainnya, maksimalkan. Yang penting bacaannya itu, usahakan maksimalkan panjang, dalam arti perbanyak ayatnya, banyak ayatnya. Karena setiap hurufnya ini digandakan luar biasa.